Rintangan-rintangan yang membuat kita tidak dapat bersaing dalam mencukupi diri sendiri sebenarnya disebabkan oleh ide yang kita anggap mengikuti zaman. Tetapi mengikuti zaman di sini mungkin justru berarti ikut hanyut dalam menimbulkan asal mula penderitaan. Kita mengikuti pandangan bahwa kita bisa hidup selama dengan penghasilan yang kecil dan pengeluaran yang besar. Padahal, jika kita mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh kebenaran mulia itu, penghasilan kita tetap akan bertambah hari demi hari. Perilaku kita akan tahu batas, pengeluaran kita akan sesuai dengan posisi kita, kecenderungan untuk boros, berpendapat bahwa kita perlu dan harus beli akan mulai memiliki prinsip pengendalian. Maka penghasilan kita, berapapun jumlahnya, akan memiliki kesempatan untuk ada bersama kita sejenak, tidak langsung pergi. Kita akan mulai menyadari bahwa nafsu bersaing dalam hal membeli ini itu hanyalah jalan menuju kehancuran. Nafsu ini menghancurkan harta eksternal dan juga kebiasaan-kebiasaan baik kita yang sesungguhnya merupakan harta yang jauh lebih penting daripada kekayaan apapun di dunia ini. Jika kebiasaan-kebiasaan yang baik ini menjadi rusak karena kurangnya pemikiran terhadap masa kini dan masa depan, sama sekali kita tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk membentuk diri kita sendiri. Ada orang-orang yang tidak menelantarkan kebiasaan-kebiasaan baik dan berusaha untuk mengubah pikiran mereka sehingga tetap berada dalam batas-batas keluhuran moral yang agung dan baik. Mereka ini pasti akan bersinar baik di masa kini maupun di masa depan. Karena kebiasaan-kebiasaan baik merupakan dasar segala harta. Ada syarat agar harta Anda ini bisa bertahan. Kekayaan itu harus bergantung pada prinsip-prinsip dasar yang baik di dalam hati, prinsip-prinsip dasar yang baik dan kokoh yang tidak mudah digoyahkan oleh pengaruh-pengaruh luar. Kita harus memiliki penalaran yang mengendalikan diri kita dan harta milik kita. Dengan begitu, kita akan selamat dari kehilangan karena ditipu orang lain atau dibodohi diri sendiri. Dibodohi oleh sendiri merupakan sesuatu yang sulit dilihat, walaupun itu terus menjadi pada diri kita sepanjang waktu. Dengan kedua tangan, kita berusaha untuk menyelamatkan telur burung di sarangnya. Namun, kemudian kita sendirilah yang menghancurkan telur itu. Tanpa memikirkan apa yang pantas, kita hidup menuruti nafsu-nafsu yang menguasai hati kita. Contoh kecil ini saja seharusnya sudah cukup untuk membuat kita menyadari bahwa kita telah benar-benar dibodohi diri sendiri. Maka ajaran Sang Buddha mengajarkan agar kita menuntun diri secara benar untuk menutup celah-celah yang digunakan sebagai jalan masuk penderitaan. Sama seperti ketika dokter menjelaskan penyakit dan pengobatan medis kepada para pasien agar mereka menuntun diri secara benar sehingga terhindar dari penyakit. Kebenaran mulia itu mengajarkan agar kita pandai menangani kehidupan kita. Kenyataan bahwa Sang Buddha mengajarkan agar kita mengetahui penyebab-penyebab kebahagiaan dan penyebab penderitaan, plus cara untuk menghilangkan apa yang buruk dan mengembangkan apa yang baik, menunjukkan bahwa Sang Buddha tidak mengajarkan sikap negatif atau pesimis seperti yang dipercayai beberapa orang. Harus kita pastikan bahwa kita mengetahui tujuan sejati kebenaran mulia itu yang membentuk hati setiap tingkat dunia
dan setiap langkah dhamma. Orang-orang yang ingin maju harus menganalisis kebenaran mulia ini. Lalu, mereka harus mempraktekannya di dalam kehidupan sesuai dengan posisi mereka, agar mereka sejahtera baik di masa kini maupun di masa depan. Belum pernah terjadi kebenaran mulia Sang Buddha ini menyebabkan kegagalan atau kerugian bagi mereka yang mempraktekannya di dalam kehidupan. Justru sebaliknya, mereka yang memanfaatkan kebenaran ini menjadi suri tauladan bagi seluruh dunia. Apa yang saya bicarakan di atas berhubungan dengan kebenaran mulia secara umum. Anda dapat menyebutnya kebenaran mulia di luar eksternal. Kebenaran mulia itu kehidupan berkeluarga atau apapun nama yang cocok menurut Anda. Sekarang saya akan menjelaskan tentang kebenaran mulia di dalam atau internal. Kebenaran mulia pada tingkat ini terutama menangani hati, yaitu inti pikiran yang mendasar, yang mewujudkan diri sebagai perasaan, ingatan, buah pikir, dan kesadaran. Pada intinya, hati memiliki sifat mengetahui yang mendasari segala pengalaman.